Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Salam semangat. Tetap semangat menuju kesuksesan. Oke, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini bertemu dengan saya Slamet Awan Setiawan untuk perkuliahan profesi keguruan. Nah, materi yang kita bahas atau kita bicarakan pada siang hari ini yaitu tentang implementasi dan problematika keguruan. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan ini, tolong dibantu, Mas Agus dibantu untuk berdoa. Teman-teman semuanya ayo berdoa. Baik, terima kasih Mas Agus telah memimpin berdoa. Nah, teman-teman, untuk kita mempelajari materi pada siang hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang kita ingin ketahui pada mata kuliah hari ini, yaitu tentang implementasi dan problematika guru. Nah, di dalam pembelajaran ini yang ingin kita ketahui adalah teman-teman mahasiswa itu nanti mampu memahami tugas dan memahami problematika menjadi guru atau pendidik. Seperti itu. Nah, teman-teman, tugas menjadi guru itu apa yang teman-teman ketahui? Mengajar, Mbak Ita. Mengajar ya. Yang lain bisa dibantu apa? Panutan. Apa? Panutan. Panutan. Oke. Mbak Ita, Mas Agus, panutan. Yang lain? Oke, itu salah satu atau beberapa poin ketika menjadi seorang pendidik. Nah, ini. Jadi untuk tugas guru yang pertama adalah pendidikan. Itu mendidik atau mengajar. Yang pertama. Yang kedua adalah bimbingan konseling. Jadi guru itu membimbing, memberikan konseling, arahan. Itu yang kedua, diingat. Yang ketiga, pengembangan profesi. Dan berikutnya yang keempat adalah administrasi. Dan kelima adalah hubungan sekolah dan masyarakat. Tadi disampaikan Mbak Ita, tugasnya adalah mendidik dan pengajaran. Berikutnya konseling. Ketiga apa? Pengembangan profesi. Yang keempat administrasi, dan yang terakhir kelima hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, saya lanjutkan. Guru menjadi pendidik dan pengajaran. Ketika guru menjadi pendidik, guru itu melaksanakan pembelajaran. Nah, demikian juga pengajaran. Di dalam proses pengajaran sebelumnya adalah guru melakukan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, membuat RPP. Mbak Ita, RPP itu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ditambahi yang sistematis. Jadi nanti rencana pembelajarannya menjadi terukur. Nah, berikutnya melaksanakan pembelajaran. Nah, seperti ini, jadi melaksanakan pembelajaran. Nah, di situ ada beberapa variatif terkait dengan penyampaian pembelajaran dengan metode diskusi, proyek atau project, ceramah, dan lain sebagainya. Selain itu juga memanfaatkan teknologi. Sebagaimana pembahasan kita kemarin, yaitu pemanfaatan teknologi.
kinerja guru. Nah, di situ kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, teknologi yang ada itu contoh apa? Mas Andrian. Seperti proyektor, laptop juga. Nah, itu Mas Andrian. Nah, terakhir, jadi membuat evaluasi. Jadi tugas guru adalah membuat evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi pembelajaran. Contohnya apa? Mas Anang, contohnya apa? Evaluasi itu apa? Tes. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Pendidikan dan pengajaran. Tugas guru yang kedua adalah bimbingan dan konseling. Nah, selain mengajar, guru juga harus memberikan bimbingan kepada siswanya. Kenapa? Karena siswa itu bermacam-macam. Ada yang siswa itu baik, ada yang juga ya seperti itu. Berikutnya ada yang lemah. Jadi yang standar, ada yang kurang standar, ada yang lebih. Nah, lebih itu biasanya jenius atau lebih apa begitu. Nah, bisa jadi lebihnya itu adalah di aktivitas. Sering ngajak berantem. Nah, itu kan lebih di aktivitas. Nah, untuk itu guru membimbing siswanya untuk mengembangkan potensi yang secara fisik kuat, diajak untuk menggunakan fisik. Jadi misal berlari atau menari dan lain sebagainya. Nah, juga menangani masalah siswa. Nah, permasalahan siswa itu juga bervariatif, ada yang memang permasalahan itu berada di dalam pribadinya, misal minus. Nah, maksudnya sebentar, broken home, Mas Agus ya, broken home bisa. Itu berada di luar. Tapi di dalam diri itu menjadi fisik ya. Kurang pendengaran, kurang penglihatan, tidak bisa mengartikulasikan kalimat dan lain sebagainya. Nah, di situ guru juga harus berkewajiban membimbing, menangani masalah siswanya. Nah, faktor yang dari luar adalah tadi bisa juga keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungannya kurang baik, tidak mendukung terkait dengan pendidikannya, itu menjadi permasalahan yang perlu ditangani oleh guru. Berikutnya, pengembangan diri. Guru harus mengembangkan diri. Nah, kemarin profesionalisme, pembahasan kemarin profesionalisme guru. Persyaratan menjadi guru apa? Kemarin, kalau masih ingat teman-teman. Harus memiliki ijazah. Namanya kualifikasi akademik. Masih ingat ya? Ya, kualifikasi akademik itu memiliki ijazah. Ijazah apa? S1. Nah, kualifikasi akademik. Selain kualifikasi akademik, guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi, skill. Nah, di poin yang ketiga, tugas guru adalah mengembangkan dirinya. Untuk apa? Menambah keterampilan, kompetensi yang dimiliki. Ijazahnya sudah. Tadi syarat guru adalah S1 sudah. Nah, terus mengikuti pelatihan, mengikuti penelitian tindakan kelas, atau bahkan melakukan studi lanjut. Tugasnya guru itu. Jadi teman-teman di sini ketika nanti sudah lulus S1 jangan terus berpuas diri. Tetap bisa melakukan studi lanjut. Jadi nanti ketika teman-teman menjadi pendidik tetap melakukan pengembangan diri. Bisa studi lanjut ataupun mengikuti pelatihan lokakarya. Nah, saya lanjutkan.
Nomor keempat. Tadi ada berapa? 5. Tadi ada 5. Ini yang keempat. Yang keempat adalah tugas guru administrasi. Administrasi apa itu? Mbak Ita? Ya. Itu pembayaran seperti tabungan anak-anak atau nilai-nilai. Ya. Guru itu tidak hanya ngajar, tapi juga harus melakukan evaluasi tadi ya. Mas siapa tadi? Mas Anang, evaluasinya apa? Tes. Nah, tes itu melakukan pencatatan nilai. Jadi tugas guru selain mengajar juga harus mengevaluasi, yaitu pencatatan nilai. Nah, nilai dicatat, hasil nilainya seperti apa, tugasnya seperti apa. Selain nilai juga kehadiran, ini siswanya hadir atau tidak, kalau tidak hadir kenapa, sakit atau bagaimana. Nah, berikutnya penyusunan laporan. Laporannya itu berupa kalau di tingkat SD, MI, rapor. Dan yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang tadi ada tabungan ya, di kelas juga ada tabungan. Nah, baik, saya lanjutkan terkait dengan tugas guru. 5, tadi tugas gurunya adalah menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Ada komite, ada masyarakat, wali, murid, dan lain sebagainya. Nah, guru menjadi jembatan itu. Itu ya. Jadi ada 5 tugas guru. Implementasinya. Tadi pertama apa? Pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, bimbingan konseling. Nah, yang ketiga, pengembangan diri. Yang keempat, administrasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Baik itu. Nah, ini saya ada pertanyaan ini. Materi kita adalah implementasi tugas guru. Nah, tugas guru itu tentunya ada yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan yang dihadapi guru. Oke. Nah, saya ingin teman-teman membedah ini. Permasalahan guru. Jadi nanti ini tak bagi 2 kelompok ya. Mbak Ita sama Mas Anang, nanti satu kelompok, Mas Agus sama Mas Andrian. Itu terkait dengan permasalahan apa yang terjadi di saat ini, sekarang ini, dewasa ini, yang terbaru terkait dengan permasalahan yang dihadapi guru. Masih ingat kasus Demak? Nah, silahkan teman-teman cari seperti kasus Demak. Jadi, apa yang terjadi dengan seorang guru yang ada di Demak yang itu menjadi viral. Nah, silakan didiskusikan. Nah, nanti presentasi ya, satu-satu. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Itu ya, permasalahan yang terjadi di Demak dewasa ini. Oke. Nah, ini ya, cari problematika yang dialami guru di masyarakat. Diskusikan dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti yang terjadi itu seperti apa? Nah, solusinya bagaimana? Jadi teman-teman nanti saya harapkan bisa memberikan masukan solusi terkait Ahmad Zuhdi, seorang guru yang madrasah ada di diniyah di Demak, baru-baru ini menjadi Begitu. bahan perbincangan setelah diberitakan didenda 25 juta rupiah karena menampar muridnya. Bahwa insentif untuk guru Madin telah berjalan sejak tahun 2019 dan tidak akan dihentikan hanya karena satu insiden. Penyaluran insentif ini dilakukan secara bertahap dan guru juga mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kasus yang terjadi dinilai sebagai miskomunikasi dan tidak mempengaruhi komitmen pemerintah provinsi. Namun, pertanyaannya adalah,
Apakah hukuman yang diterima oleh Ahmad Zuhdi ini adil dan sesuai dengan perbuatannya? Pendidikan itu memotong beberapa gaji guru honorer. Honorer itu biasanya semua anak memberikan ilmunya. Biasanya merugikan mahasiswanya. Oke, silakan duduk. Baik, terkait dengan problematika yang dialami oleh guru. Nah, yang memicu problematika itu adalah satu, kesejahteraan yang rendah. Kesejahteraan yang rendah itu menjadikan motivasinya rendah. Jadi, kalau guru mengajarnya tidak diniati dengan ikhlas, itu tidak akan bisa berjalan lama karena kesejahteraannya rendah. Kalau guru madrasah itu luar biasa, motivasinya tinggi karena ikhlas dia. Nah, berikutnya yang sering terjadi, teman-teman, guru itu problematikanya adalah beban administrasi yang berlebih. Tadi mengelola sekolah, mengelola siswa, mengelola administrasi, ada mengelola bantuan operasional dan lain sebagainya, itu dibebankan kepada guru. Nah, sehingga guru menjadi tertekan, sehingga untuk mengajar kembali itu sudah menjadi kurang. Berikutnya adalah keterbatasan kompetensi dan pengembangan diri. Tadi bahwa tugas guru adalah mengembangkan diri. Nah, di sini kelemahan guru yang ada itu, yang sering ditemui adalah guru tidak mengembangkan diri, sehingga dirinya menjadi tenaga pendidik yang terbatas sekali kemampuannya. Contoh misal penggunaan Zoom meeting tidak bisa, kan harus mengembangkan diri online dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu sarana prasarana yang minim, karena tidak semua sekolah itu bisa di-cover oleh dana pemerintah. Bisa jadi itu adalah dana-dana dari pribadi atau masyarakat sekitar. Untuk itu, teman-teman di sini saya harapkan ketika nanti menjadi guru bisa memaksimalkan apa yang dimiliki potensinya dalam pengembangan diri dan juga sarana prasarana. Ketika tidak memiliki tempat perkuliahan atau tempat pendidikan, tempat pengajaran, bisa menggunakan lokasi yang lain. Yang kelima adalah tantangan dalam menghadapi siswa dan lingkungan. Jadi, siswanya itu memiliki karakteristik yang luar biasa, bermacam-macam. Ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang cerewet, ada yang nangisan, ada yang introvert, ekstrovert, banyak sekali. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Dan terakhir, kurangnya apresiasi dan perlindungan hukum. Itu yang terjadi di Demak. Jadi, perlindungan hukumnya tidak ada, sehingga orang tua, wali murid itu berani kepada guru. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, banyak sekali bermacam-macam golongan dan pemahaman. Pemahaman guru mendidik murid dengan tegas, disalahartikan mendidik dengan kasar. Padahal itu adalah cara guru untuk mendidik. Nah, untuk itu sebagai tenaga pendidik, edukasi terkait dengan pemahaman orang tua terkait dengan program pembelajaran itu disampaikan.
Jangan sampai menitipkan di sekolahan, sekolahannya malah bermasalah karena orang tuanya tidak terima. Begitu. Nah, untuk pertemuan di siang hari ini cukup. Nah, teman-teman, untuk berikutnya adalah kita belajar Merdeka Belajar. Jadi nanti tolong untuk pertemuan berikutnya, teman-teman persiapan untuk mencari jurnal terkait dengan Merdeka Belajar, ya, minimal 2. Jadi nanti teman-teman Merdeka Belajar itu seperti apa? Kelompok 1 untuk berdiskusi, kelompok 2 berdiskusi terkait dengan Merdeka Belajar. Kita cukupkan, ya. Untuk itu, terima kasih Mas Agus, bisa dipimpin untuk doa. Cukup. Oke, terima kasih. Dari saya itu tadi. Tolong diingat dengan baik apa yang kita pelajari pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.